Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Mrs. Seres di sini. Video ini adalah lanjutan dari playlist tutorial dasar Photoshop untuk pemula yang akan membahas tentang brush tip shape transfer yang saya kira-kira akan menjadi video yang cukup pendek. Oke, so dibawa santai aja ya. Opsi transfer brush adalah opsi yang menentukan bagaimana perubahan brush selama stroke berlangsung. Brush tip shape transfer ini cocok untuk saat kita melakukan blending color. Jadi pada saat kita melakukan digital painting dan disitu pasti ada part untuk pewarnaan yang membutuhkan yang harus mencampur warna-warna itu, jadi kayak blending color gitu, agar menghasilkan campuran warna yang halus dan tidak kasar. Mari kita membahas dari menu yang pertama, yaitu opacity, jitter, dan control. Masih ingat tidak? Di video tutorial dasar Photoshop sebelumnya, kita udah membahas tentang opsi jitter, dan opsi itu juga dipakai di sini. Terkenal banget ya. Opacity jitter menentukan bagaimana opacity brush bervariasi dalam satuan kuas, tetapi tidak melebihi nilai opacity yang ditentukan dalam bilah opsi. Untuk menentukan persentase di mana opacity dari brush dapat bervariasi, ketikkan angka atau gunakan slider untuk memasukkan nilai. Untuk menentukan bagaimana Anda ingin mengontrol variasi opacity-nya, pilih opsi dari menu pop-up control. Tetapi sebelum mempraktekannya, kita terlebih dahulu pergi ke brush tip shape dan naikkan angka spacing-nya agar dapat melihat perubahan yang signifikan. Setelah itu, mari mempraktekannya. Off. Menentukan tidak ada kontrol atas varian opacity dari tanda kuas. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, brushnya itu tidak mengalami perubahan warna sama sekali ya. Cuman kalau kita aktifkan opacity jitternya is like 100 dan kita coba ngebrush dan lihat apa yang terjadi. Dia berubah-ubah opacity-nya. Dan jika kita opacity-nya dimatiin dan kontrolnya ini pergi ke pen pressure, yaitu tekanan pena, saya akan halus nekannya dan sekarang saya akan keras nekannya. Ya, ini keras ya, dan dia juga akan berubah sesuai dengan tekanan pena yang kita terapkan. Begitu juga dengan kontrol yang lain seperti pen tilt, stylus wheel, dan fade. Fade ini dia itu seperti memudar dari angka 50 ini sampai 0, sampai kosong. Dapat dilihat dari sini. Jadi misalkan kita seperti ini ya, tanpa ada opacity jitter, maka dia akan semakin memudar. Pen pressure, pen tilt, stylus wheel, yaitu memvariasikan opacity brush berdasarkan tekanan pena, kemiringan pena, atau posisi roda jari pena. Flow, jitter, dan control menentukan bagaimana aliran brush bervariasi dalam sapuan kuas, tetapi tidak melebihi nilai aliran yang ditentukan dalam bilah opsi. Flow itu seperti opacity, cuman dia itu memfokuskan kepada isi dari brush tersebut. Cuman bedanya dengan opacity tadi, kalau kita naikin opacity jitternya, semakin kita tumpuk, ya dia nggak terlalu gelap seperti ini. Intinya karena ini hanya opacity, jadi nggak terlalu berpengaruh gitu dia terhadap di bawahnya. Flow jitter ini, pengaturan flow jitter ini sama dengan jika kita memakai yang regular. Jadi kita kayak
Nggak perlu aja flow jitter ini, kita nonaktifkan aja transfernya. Ini flow jitter kan tadi, kita nonaktifkan aja transfernya. Setelah itu kita hapus yang ini. Kita pergi ke bagian atas ini. Di sini ada namanya flow. Di sini kita tinggal turunin aja flow-nya sampai berapa saja. At least 17. Dan mulailah kita ngebrush. Ini flow-nya itu saya kasih 17 ya. Jadi kecerahan kuasnya itu cuma 17 saja. Tetapi kalau kita tumpuk nih mereka, maka dia akan semakin dark atau gelap seperti ini. Dan sama juga sama kayak gini. Dan untuk pilihan wetness jitter dan mix jitter ini, kita tidak bisa mengotak-atiknya karena ini akan berfungsi jika kita menggunakan alat brush khusus untuk Photoshop gitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasannya ya. Teman-teman bisa eksperimen lagi di Photoshop-nya teman-teman sendiri. Dan mungkin cukup segitu. Bye-bye.